Tridharma dan Majelis Matrisia di Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang saya hormati Ketua Tridharma Kabupaten Kepulauan Meranti, ya, Bapak Handos beserta pengurus dan jajarannya. Yang saya hormati Koordinator Wilayah Matrisia, ya, Bapak Chuan An, ya, beserta pengurus dan jajarannya. Yang saya hormati Ketua Wihara Sejahtera Sakti, ya, beserta pengurus dan jajarannya selaku tuan rumah, ya, terima kasih. Juga yang saya hormati Bapak Ibu, ya, Ketua Wihara Tempat Ibadah Tridharma se-Kabupaten Kepulauan Meranti. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha Bodhisattva Mahasatwa, karena pada malam hari ini kita diberkahi sehat, bahagia, lahir dan batin, sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan musyawarah cabang pengurus Tridharma tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti ini. Sebelum saya menyampaikan beberapa kata sambutan, mari kita sama-sama mengagungkan Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha Bodhisattva Mahasatwa dengan asesanti Namo Buddhaya, Namo Tridharma. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Tajia Wan An. Ya, sedikit-sedikit belajar, Pak, ya. Terima kasih, ya, kesempatan pada malam hari ini saya diundang dari Ketua Tridharma Bapak Handos, ya, untuk bisa hadir memberikan beberapa pengarahan juga kata sambutan pada rapat musyawarah cabang pengurus TITD Tempat Ibadah Tridharma Kabupaten Kepulauan Meranti ini. Ya, saya selaku penyelenggara Buddha di Kementerian Agama Kepulauan Meranti, ya, menghaturkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pengurus Tridharma, ya, kepada Bapak Chuan An, kepada Bapak Handos, ya, yang pertama kali Bapak Chuan An, ya, untuk Ketua Tridharma, ya, waktu saya mulai tugas di Selat Panjang ini, dan untuk periode kedua Bapak Handos yang terpilih sebagai ketua. Berarti ini periode yang ketiga, ya, semenjak saya tugas di sini. Kalau sebelumnya saya belum tahu, ya. Jadi ini pada periode ketiga diadakan musyawarah cabang untuk pemilihan pengurus Tridharma. Kami berharap, ya, dengan nanti terpilihnya pengurus yang baru juga semakin meningkat untuk pelayanan-pelayanan di umat Buddha, khususnya Majelis Matrisia atau Tridharma. Kami menghaturkan terima kasih kepada Bapak Chuan An beserta pengurus, juga Bapak Handos beserta pengurus yang selama ini tiada intinya untuk terus bekerja sama dengan pemerintah, dengan Kementerian Agama untuk penataan juga penertiban administrasi dari umat-umat kita, ya, dari Majelis Tridharma atau Matrisia. Bapak Ibu yang saya hormati, di Kementerian Agama Kepulauan Meranti, data rumah ibadah yang terdaftar untuk khusus Majelis Tridharma atau TITD, ya, itu ada 47 yang sudah terdaftar, ya, yang sudah terdata di kami. Ada beberapa yang belum terdaftar di aplikasi Siori untuk didaftarkan di Kementerian Agama tingkat pusat, ya, tingkat pusat itu di Kementerian Agama RI Jakarta. Karena sekarang tanda daftar rumah ibadah itu langsung ke Kementerian Agama RI, ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kami dari Kementerian Agama juga terus bekerja sama dengan pengurus Matrisia, ya, baik pada Pak Chuan An, Bapak Handos, Bapak Sugianto, untuk meningkatkan pelayanan bagi umat Buddha Tridharma. Mulai dari penertiban administrasi rumah ibadah itu penting, karena kalau tidak ada tanda daftarnya, ya, berarti legal, ya. Ketika nanti mengadakan acara rame-rame, misalnya acara ulang tahun dewa atau mengadakan pawe, ya, nanti bisa kena teguran juga dari pemerintah. Nah, kalau tempat ibadah Bapak Ibu ini sudah terdata di Kementerian Agama, terdaftar di Kementerian Agama, ada tanda daftarnya dikeluarkan, nanti bisa ditempel, dimasukkan figura, ditempel di rumah ibadah masing-masing.
Jadi ketika ada kunjungan dari pemerintah, berarti udah sah, udah legalitasnya sudah jelas, ya. Itu hak wajib didaftarkan. Nah, kami berharap nanti kita terus bersinergi, bekerja sama dalam penertiban administrasi rumah ibadah ini. Nah, juga beberapa bulan lalu ada juga yang laporan dari masyarakat ke kami, ada rumah ibadah dia mungkin milik pribadi tetapi belum diurus sama sekali tanda daftarnya. Itu ada dari tokoh juga yang melaporkan ke kami. Maka nanti melalui jalinan koordinasi ini, ayo kita sama-sama kita tata ya kepengurusan kita. Kami juga terima kasih pada Bapak Johanan, Bapak Handos, Bapak Sugianto, karena semenjak saya di sini ya, mulai 2013 sampai 2024 ini, ada beberapa yang memang sudah sukses dalam penertiban administrasi, termasuk dari 47 tadi ada 17 yang belum terdaftar, berarti 30 sudah terdaftar. Ini berkat kerjasama semuanya, kerjasama Bapak Ibu semuanya dalam penertiban administrasi ini. Kami terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah mengurus untuk pendaftaran rumah ibadah ini, ya. Berarti ada kerjasama yang sangat baik. Yang kedua, sudah mulai tertata untuk untuk pengurusan surat tanah menjadi hak milik, ya. Karena untuk yayasan misalnya untuk Sejahtera Sakti ini ya, Kelenteng Sejahtera Sakti memiliki yayasan. Nah, kalau statusnya itu sudah diubah menjadi hak milik, itu lebih aman. Supaya apa? Supaya nggak dijadikan rebutan. Nah, kalau itu belum diurus, nah misalnya masih milik pribadi tapi digunakan untuk umum. Nah, ketika ketuanya tadi meninggal atau yang punya kelenteng itu tadi meninggal dunia, itu bisa jadi rebutan untuk anak cucunya. Makanya Bapak Ibu yang kami hormati, untuk rumah ibadah minimal tuh ada surat hibah dulu. Surat hibah dulu sebelum dibangun wihara atau kelenteng Tridharma itu, supaya ada kejelasan dalam administrasi tersebut, ya. Jadi ada beberapa yang sudah menjadi statusnya menjadi hak milik, termasuk Kelenteng Sejahtera, Yayasan Sejahtera Sakti, sama Yayasan Catur Maharaja Sakti, sama Catur Maharaja di Langit juga ya Pak ya, kemarin sudah diurus juga pengurusannya, statusnya sudah menjadi hak milik ya, status untuk tanah yayasannya ya, itu jadi sudah dinaikkan sertifikatnya, tuh memang harus seperti itu ya Bapak Ibu. Yang kedua ya, juga sudah mulai ada penertiban di administrasi perkawinan ya. Kemarin kami dari Kementerian Agama juga bekerjasama dengan Majelis Matrisia, karena layanan umat beragama ini dari lahir sampai meninggal. Jadi dari pengurus Majelis Tridharma nanti harus memahami bagaimana tata cara ketika orang lahir, bagaimana tata cara ketika menikah, bagaimana tata cara ketika kematian. Nah, ini juga harus ada rohaniawannya. Nah, untuk rohaniawan pembina perkawinan dalam agama Buddha Majelis Tridharma, SK yang sudah diteruskan ke Kementerian Agama kemarin Bapak Hando sama Bapak Sugianto. Nah, jadi Bapak Ibu, nah prosedur ini harus dijalankan. Nah, ketika sudah punya rohaniawan sendiri, Bapak Ibu ketika mau menikahkan anaknya nggak perlu bingung lagi. Oh iya, bisa kami nikahkan di kelenteng. Ya, bisa nanti dengan tata cara prosedur Tridharma, kemarin sudah ada buku panduannya, sudah pelatihan juga bisa dijalankan. Nah, yang sudah punya SK yang bisa nandatangani surat pemberkatan perkawinan itu, karena nama yang sudah ada SK-nya yang saya teruskan ke Capil. Nah, ketika misalnya ada dari yang lain, misalnya melalui biro jasa ya, terus tidak ditandatangani oleh rohaniawan yang sudah ada SK-nya, tidak berlaku. Nanti catatan sipil akan menolak. Ya. Untuk Tridharma, nama yang sudah tercatat di catatan sipil Bapak Sugianto dan Bapak Handos. Jadi nanti bisa Bapak Ibu supaya tahu, mungkin selama ini belum tahu ya, kalau di Majelis Tridharma sudah ada rohaniawan pembina perkawinan. Nah, ini juga menjadi masalah di daerah Bapak Ibu. Ya, bulan Februari ya Pak ya, atau Januari ya kita ke ini ya, Januari ya. Januari kita sama-sama dengan Bapak Sugianto ke Sungai Gayung Kiri, karena dari pengurus Kelenteng Tridharma di Sungai Gayung Kiri menghubungi kami dari Kementerian Agama supaya bisa hadir ya untuk pengarahan tentang perkawinan.
Nah, dari Sungai Gayong Kiri meminta supaya ada rohaniawan khusus pembina perkawinan di sana karena jaraknya cukup jauh untuk ke sini. Dan memang kami sudah membuktikan untuk ke sana itu luar biasa perjuangannya ya, karena kami jalan darat memang parah banget jalannya dan sangat jauh, luar biasa. Jadi kalau pelayanan dari sini ke sana juga ya kewalahan ya dari pengurus Tridharmanya karena kesibukan dari pengurus yayasan majelis ya, Bapak Agus, Bapak Sugianto juga padat karena pengurus yayasan juga. Maka nanti kami mohon dari pengurus inti dari Matrisia yang melalui Bapak Handos ya, Bapak Sugianto, Bapak Cuan An. Nah, ketika besok pas ada Bu Maria hadir ya, itu pas tanggal 2 ya, pas ada pemilihan ya, pemilihan ya, tolong dikoordinasikan ya, bisa nggak misalnya di Tasik Putri Puyuh ada satu rohaniawan pembina perkawinan, di Sungai Gayong Kiri satu ya, di Kuala Asa mungkin bisa lah dibantu dari Tasik Putri Puyuh, minimal di Tasik Putri Puyuh satu, di Rangsang satu, jadi mereka terlayani semua gitu. Mohon nanti dikoordinasikan. Nah, nanti untuk yang dipilih menjadi rohaniawan pembina perkawinan itu juga harus memang yang dalam arti itu mungkin yang agak lebih muda ya Bapak Ibu, karena nanti perlu pelatihan dan juga nanti ada, sekarang kan zamannya zaman digital, jadi harus mengisi di aplikasi lah apalah, jadi harus memang kalau bisa ya yang muda ya Pak, yang dijadikan gitu. Cuma kemarin ada usulan bagaimana kalau yang dijadikan rohaniawan pembina perkawinan itu yang menikahkan ya Bapak Ibu ya, yang pandita yang menikahkan itu ada permintaan misalnya kitong itu sekaligus sebagai pandita perkawinan. Coba nanti bisa dibantu koordinasikan dengan Ibu Maria juga ya Pak, bisa nggak? Karena itu untuk masalah persyaratannya, prosedurnya itu bagi kewenangan dari Majelis Matrisia tingkat provinsi. Ya, nanti dari tingkat kabupaten bisa dikonsultasikan ke tingkat provinsi seperti apa ya Pak, gitu. Jadi harapan kami Bapak Ibu, mari kita sama-sama bersinergi meningkatkan layanan-layanan yang dibutuhkan umat kita. Karena kita tidak hanya ibadah di kelenteng, tapi saat anak kita menikah juga butuh pelayanan. Surat nikah itu penting, karena kalau nggak ada surat nikah, ketika anak kita mau sekolah, mau nikah juga kita perlu untuk membuat akte kelahiran perlu surat nikah. Makanya nanti kalau memang bisa ya, harapan kami seperti dari majelis yang lain, kita data umat-umat kita adakan nikah massal dari versi Tridharma, dari majelis Tridharma. Kalau dari MPI dari Mapan Bumi sudah dilaksanakan 2017, ada di 6 kecamatan. Nah, bisa nanti ada penataan karena sudah punya pandita perkawinan sendiri, bisa kita data umat-umat kita yang tidak mampu ya, khususnya ya, kita bantu untuk pemberkatan massal secara Tridharma. Nah, untuk diproses ke catatan sipil itu sangat membantu umat-umat kita ya. Nah, terus selanjutnya Bapak Ibu, saya nggak akan panjang lebar ya. Jadi dari pelayanan-pelayanan yang kita tingkatkan, mulai penertiban administrasi untuk rumah ibadah ya, pelayanan untuk peningkatan perkawinan, maka nanti umat kita memang benar-benar terlayani, merasa oh ya, saya diperhatikan dari majelis saya, dari pemerintah kan gitu ya. Jadi Bapak Ibu nggak kebingungan lagi ngurusnya bagaimana, nanti bisa dikonsultasikan ke pengurus majelisnya. Dan di sini juga ada penyuluh agama Buddha ya, itu Ibu Asti yang sedang ngambil video itu staf saya itu sebagai penyuluh agama Buddha. Nah, misalnya nanti bisa dikondisikan, Ibu Asti juga bisa memberikan penyuluhan bagaimana tentang persyaratan-persyaratan perkawinan dalam agama Buddha, termasuk pengurusan suratnya ke catatan sipil seperti apa ya. Nanti bisa penyuluhan, karena tugasnya memang memberikan penyuluhan ya, sebagai perpanjangan tangan dari kami Kementerian Agama gitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, untuk dengan adanya koordinasi seperti ini, dengan terbentuknya pengurus nanti, mari kita adakan agenda, paling tidak agenda triwulan untuk saling evaluasi, saling koordinasi seperti ini. Misal melalui dengan pertemuan seperti ini, kita saling mengenal. Nah, misalnya bisa nanti kita adakan pertemuan dari evaluasi dari majelis nanti per triwulan, kita bisa evaluasi, oh Bu, dari 47 kelenteng tadi yang belum terdaftar di Siori berapa,
ada 17. Kendalanya apa? Kita bisa cari solusi sama-sama ya. Karena untuk pendaftaran di aplikasi itu perlu memang operator khusus nanti ya Pak ya. Jadi saya minta nanti dalam kepengurusan yang terpilih memang ada khusus yang bagian untuk pengurusan pendaftaran rumah ibadah di bagian struktur organisasinya. Jadi itu memang yang paham IT. Jadi dijadikan juga sebagai operator ya. Ini nanti sebagai masukan aja ya Pak, karena ini penting supaya nanti bisa benar-benar kita sama-sama memberikan pelayanan yang maksimal. Karena kalau dari Bapak Ibu ketuanya sendiri tentu bingung, kadang disuruh melengkapi surat ini ya, terus di kelenteng juga nggak ada laptop, apalagi di daerah mau ngetik pun nggak paham gitu kan. Pernah dulu kelenteng Samtua Guanso yang di Selat Akar itu almarhum Bapak Yusbon datang ke kantor, sampai kami bantu buat karena kami nggak sampai hati ya, karena secara usia juga udah sepuh kan, nggak paham cara ngetiknya bagaimana. Jadi kami minta nanti dari Majelis Tridharma ada operator khusus Pak. Jadi Bapak bisa memantau, jadi Bapak nggak tinggal memantau aja ke operatornya, ini kendalanya apa gitu kan. Jadi kita saling koordinasi untuk melengkapi. Itu yang kami sampaikan ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi terima kasih ya untuk malam hari ini. Semoga acara pemilihan pengurus Matrisia tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti di periode ketiga ini berjalan lancar dan sukses. Dan nanti siapapun pengurus yang terpilih ya, semoga itu yang terbaik dan bisa memberikan pelayanan yang maksimal untuk umat Buddha khususnya Majelis Matrisia. Dan kami juga minta dari Bapak Chuan An, Bapak Handos, Bapak Sugianto atau pengurus-pengurus yang senior tetap mendampingi ya. Sekian kami sampaikan, terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat malam, Namo Buddhaya. Terima kasih.